Coba bayangin dua hal yang terjadi bersamaan sekarang. Di satu sisi ada antrian panjang di SPBU. Harga minyak dunia tembus $119 per barrel. Stok energi nasional sempat diumumkan hanya cukup untuk 23 hari. Industri mulai menyatakan force majeure. Di sisi lain, investasi AI global meledak. Data center baru dibangun di mana-mana. Semua perusahaan, dari startup sampai BUMN, berlomba go digital. Dan juga adopsi kecerdasan buatan. Dua tren ini kelihatannya nggak nyambung. Tapi sebenarnya keduanya mengarah ke satu krisis dan satu peluang yang sama. Dan disinilah Indonesia harus memilih. Mau jadi penonton atau pemain. Krisis energi yang kita rasakan sekarang nggak terjadi secara tiba-tiba. Ini adalah akumulasi dari struktur energi kita yang belum berubah cukup cepat. Indonesia konsumsi sekitar 1,6 juta barel minyak per hari. Tapi, produksi domestik kita hanya sekitar 600.000 barel. Artinya, hampir separuh kebutuhan kita harus diimpor. Ketika situasi geopolitik di Timur Tengah memanas, jalur pengiriman terganggu, kita langsung merasakan dampaknya. Tapi, ini bukan cuma soal SPBU kehabisan stok. Ini soal industri petrokimia yang mulai menyatakan force majeure. Ini soal APBN yang hitung asumsi minyak di $70, tapi harga nyatanya melonjak jauh di atas itu. Setiap kenaikan $1 per barrel, beban subsidi negara bertambah triliunan rupiah. Dan ini soal satu pertanyaan besar. Kalau energi fosil kita serapuh ini, apa yang terjadi kalau kita tidak segera berubah? Sekarang kita geser ke sisi lain. AI boom bukan hype semata. Pasar data center Indonesia diproyeksikan hampir 2 kali lipat dalam 5 tahun ke depan dari $1,8 miliar menjadi $3,4 miliar. Konsumsi listrik untuk data center saja bisa naik 4 kali lipat pada 2030. Hyperscaler global, nama-nama besar teknologi dunia, antri masuk Indonesia. Mereka mau bangun infrastruktur di sini. Ini peluang ekonomi yang luar biasa. Tapi, ada yang jarang dibahas. Data center butuh listrik yang besar, stabil, dan juga bersih. Dan listrik kita masih sangat bergantung pada energi fosil yang lagi krisis. Jadi, dua tren ini bukan cuma kebetulan yang terjadi bersamaan. Mereka saling memperketat tekanan satu sama lain. AI boom memperbesar kebutuhan energi, sementara kelangkaan bahan bakar minyak menekan pasokannya. Tapi ada satu dimensi lagi dari AI boom yang sering luput dari diskusi. Ketika digitalisasi meledak, ketika jutaan orang onboard ke sistem digital, ketika transaksi terjadi tanpa tatap muka, dan AI mengambil keputusan secara otomatis, siapa yang memastikan bahwa orang di balik layar itu benar-benar siapa yang mereka klaim? Fraud ikut scale, identitas palsu ikut meledak. Synthetic identity atau profil yang dibuat dari data curian makin canggih karena AI juga dipakai untuk manipulasi. Disinilah kita masuk ke inti masalah yang sesungguhnya. Di balik dua krisis besar ini, energi dan digital, ada satu krisis yang lebih diam tapi lebih berbahaya jangka panjangnya. Krisis kepercayaan. Ketika sistem energi tidak bisa dipastikan siapa yang berhak dapat subsidi, salah sasaran terjadi. Triliunan rupiah bocor bukan karena sistemnya nggak ada, tapi karena identitas penerimanya nggak diverifikasi dengan benar. Ketika perusahaan energi makin bergantung pada sistem digital untuk operasional lapangan, akses ke fasilitas kritikal, pengelolaan tenaga kerja remote, kontrol gedung pintar, satu celah identitas bisa jadi ancaman nyata. Waktu bank dan fintech berlomba onboard pengguna baru di tengah tekanan ekonomi, lending harus lebih cepat, tapi juga harus lebih akurat. Profil risiko peminjam berubah drastis di tengah guncangan ekonomi. Satu kesalahan verifikasi bisa jadi kredit macet yang mahal. Transformasi digital yang kita kejar gak akan jalan kalau fondasinya rapuh. Interface bisa dibuat indah, sistem bisa dibuat canggih. Tapi, kalau identitas yang masuk ke dalamnya nggak bisa dipercaya,
Semua itu sama aja kayak dibangun di atas pasir. Nah, disinilah peluang nyata muncul. Negara-negara yang berhasil melewati transisi energi dan juga transisi digital sekaligus punya satu kesamaan. Mereka investasi lebih awal di infrastruktur berkualitas. Bukan hanya infrastruktur fisik, bukan hanya infrastruktur digital, tapi lapisan yang memastikan setiap transaksi, setiap akses, setiap keputusan sistem bisa dipertanggungjawabkan ke identitas yang valid. Verifikasi biometrik bukan lagi teknologi premium untuk bank besar. Ini kebutuhan dasar untuk siapapun yang mau beroperasi di dunia digital yang makin kompleks. Dan kabar baiknya, Indonesia nggak perlu mulai dari nol. Ekosistem lokal sudah berkembang. Solusi yang dibangun untuk konteks Indonesia, regulasi kita, infrastruktur kita, kebutuhan spesifik industri kita sudah ada. Yang perlu terjadi sekarang adalah kesadaran bahwa ini bukan cost center. Ini adalah enabler dari setiap ambisi digital yang mau kita jalankan. Cerita asli kali ini disusun oleh Asli RI, penyedia solusi verifikasi identitas dan keamanan digital yang dibangun untuk kebutuhan Indonesia. Dari biometrics authentication, digital onboarding, smart lending profiling, hingga sistem smart building. Asli RI percaya bahwa transformasi digital Indonesia hanya bisa berjalan kalau identitasnya bisa dipercaya. Karena di tengah krisis apapun, energi, digital, ataupun ekonomi, yang paling mahal adalah kehilangan kepercayaan. Kalau Anda tertarik belajar lebih jauh tentang bagaimana infrastruktur kepercayaan digital bekerja, atau mau tahu apa yang bisa diimplementasikan di industri Anda, link ada di deskripsi. Dan kalau episode ini kasih perspektif baru, share ke rekan bisnismu. Karena isu ini nggak cukup dibahas di satu ruang aja. Sampai ketemu di cerita asli berikutnya.